Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk! Surah Al-Fatihah disebut sebagai pembuka, bukan berarti bahwa surah tersebut turun pertama kali dalam Al-Quran. Banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa 5 ayat dari surah Al-Alaq atau Iqra merupakan wahyu yang pertama diturunkan saat Rasulullah berada di Gua Hira. Karena itu tidak wajar jika ada riwayat lain yang menggugurkannya. Pakar tafsir Al-Quran M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, surah Al-Fatihah turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini dibuktikan karena nama As-Sab Al-Masani sudah disinggung dalam surah Al-Hijr ayat 87. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu As-Sab Al-Masani dan Al-Quran Al-Karim. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa As-Sab Al-Masani merupakan satu dari 3 nama Al-Fatihah yang pernah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Al-Hijr juga disepakati oleh mayoritas ulama turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bermukim di Makkah. Ini diperkuat karena sholat telah diwajibkan di Makkah, sedangkan Rasulullah bersabda bahwa sholat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Simak ulasan berikut ini hanya di Kepun Islam Official. Bukti Al-Fatihah bukan surat yang pertama diwahyukan. Tak hanya itu, Quraisy Shihab menjelaskan ada indikator di dalam Al-Fatihah bahwa surah tersebut bukan merupakan wahyu pertama. Hal ini tampak pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata kami atau bentuk jamak memberi isyarat bahwa ayat ini baru turun setelah adanya komunitas muslim yang menyembah Allah secara berjamaah. Ini tentu tidak terjadi pada awal masa kenabian. Di samping itu, kandungan surah ini berbeda dengan kandungan surah-surah pertama yang umumnya berisi tentang pengenalan terhadap Allah dan pendidikan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh dalam Iqra, Al-Muzammil dan Al-Mudatsir. Salah seorang ulama, Syekh Muhammad Abduh, berpendapat bahwa Al-Fatihah merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum turunnya Iqra, Muhammad Abduh berpijak dari sebuah riwayat yang nilainya tidak sahih dari Al-Baihaqi dan argumen logika. Ada kebiasaan Allah menyangkut penciptaan maupun penetapan hukum, yaitu memulainya secara umum dan global, kemudian disusul dengan rincian secara bertahap. Abdu berpendapat, surah Al-Fatihah sebagai wahyu pertama merupakan penerapan sunnah tersebut. Al-Quran turun menguraikan persoalan tauhid, janji dan ancaman, ibadah yang menghidupkan tauhid, penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan cara mencapainya. Kemudian pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Kata Quraisy, kelima pokok tersebut ada di dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. Quraisy berpendapat alasan Abduh tidak diterima mayoritas ulama. Uraian Abduh yang berdasarkan logika dapat diterima, tetapi bukan dalam konteks membuktikan turunnya Al-Fatihah mendahului Iqra. Wallahu a'lam bishawab.